Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Suciani, dan rekan saya, Nur Indahka, serta Abdul Jabar, dan Upa Deva. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 akan membahas sebuah materi yang berjudul Sistem Manajemen File. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi. Pada Sistem Manajemen File, ada beberapa poin-poin yang akan kami bahas. Di antaranya, ada pengertian Sistem Manajemen File, pemanfaatan Sistem Manajemen File, sasaran dan fungsi Sistem Manajemen File, arsitektur Sistem Manajemen File, serta aturan penamaan file. Untuk itu, langsung saja kita ke materinya. Baik, untuk pengertian dari Sistem Manajemen File itu sendiri akan dibahas oleh saya. Jadi, pengertian dari Sistem Manajemen File adalah metode atau struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengelola file pada disk atau partisi. File system atau manajemen file juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file secara tertentu. Cara memberi suatu file sistem ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Jadi, untuk pengertian sistem manajemen file itu sendiri yaitu seperti itu tadi. Jadi untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Nur Indahka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indahka dari kelompok 10. Materi kami yaitu sistem manajemen file. Di sini saya akan membahas dua pokok pembahasan, yaitu manfaat sistem manajemen file sama sasaran dan fungsi manajemen file. Nah, pertama itu manfaat sistem manajemen file, di mana manfaat melakukan manajemen file yakni dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapusnya secara tidak sengaja, tertimpanya file baru, tersimpan di mana saja, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Bagian besar pemakai sistem file merupakan bagian sistem operasi yang paling tampak, di mana sistem file menyediakan pengaksesan dan penyimpanan file. Di sini juga sistem file terisi dua bagian terpisah, yakni kumpulan file yang masing-masing, file penyimpanan data atau program, serta struktur yang masing-masing file menyimpan data atau program, serta struktur direktori yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi mengenai file sistem. Nah, pokok pembahasan kedua itu sasaran dan fungsi sistem manajemen file. Nah, sebelum kita masuk di sasaran dan fungsinya, kita harus mengetahui apa itu pengolahan file. Nah, di sini pengolahan file adalah kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan layanan hubungan dengan pengguna file yang pemakai dan atau aplikasi. Nah, biasanya pengolahan file itu satu-satunya cara pemakaiannya itu atau aplikasinya mengakses file adalah lewat sistem. Nah, selanjutnya pemakai atau pemogram tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di tiap aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sasaran. Sasaran sistem pun menyediakan pengendali terhadap akses penting ini. Sasaran manajemen file adalah dia itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai. Nah, kedua itu menjamin data file adalah valid. Selanjutnya itu optimal kinerja. Selanjutnya menyediakan dokumen masukan keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan. Selanjutnya meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau kerusakan data. Poin selanjutnya itu menyediakan sekumpulan routine interface masukan atau keluaran.
Nah, poin terakhir itu menyediakan dokumen masukan keluaran banyak pemakai sistem multi user. Nah, Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagian dari pembahasan kedua tadi, yaitu fungsi. Nah, di mana komputer dapat menyimpan file di beragam media penyimpanan serta optimal disk, magnetic tape dan magnetic disk. Agar komputer dapat digunakan dengan nyaman, maka komputer harus menyediakan pandangan yang logik serta dalam hal penyimpanan informasi atau data. Nah, berdasarkan yang di atas itu kita dapat menarik beberapa fungsi yang diharapkan dari pengolahan file, yaitu menciptakan, memodifikasi dan menghapus file. Kedua itu mekanisme pemakaian file secara bersamaan, menyediakan beragam di mana mekanisme pemakaian file secara beragam itu menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali seperti pertama itu read access, di mana ini kendali terhadap akses membaca. Kedua itu write access atau kendali terhadap akses modifikasi. Ketiga itu execute access, di mana kendali terhadap akses menjalankan program dan beragam kombinasi lain. Nah, selanjutnya itu fungsi dari manajemen file, yaitu kemampuan backup dan recovery untuk menjaga kehilangan, di mana kecelakaan ini bisa karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Nah, selanjutnya fungsi dari manajemen file itu pemakaian dapat mengacu file nama simbolik atau symbolic name, di mana ini bukan menggunakan penamaan yang mengacu perangkat fisik. Nah, fungsi selanjutnya itu pada lingkungan sensitif dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Poin selanjutnya itu sistem harus menyediakan interface user friendly. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk pembahasan ini. Selanjutnya pembahasan yang lain akan dibahas oleh teman kelompok saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk poin berikutnya akan dibahas oleh rekan saya Abdul Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar dengan NIM 1825040001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Arsitektur Sistem Manajemen File. Kemudian pada pengelolaan file biasanya terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama itu sistem akses, di mana berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file akses. Kemudian yang kedua, mengenai manajemen file, berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file seperti penyimpanan, pengacuan, pemakaian, serta pengamanan. Kemudian yang ketiga, manajemen ruang penyimpanan, berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di mana di perangkat penyimpanan. Kemudian yang keempat yaitu mekanisme integritas file, berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu manajemen perangkat masukan atau keluaran di sistem operasi device driver. Kemudian selanjutnya pada umumnya sistem atau pada program sistem pada file itu berbasis data yang terlibat
yang banyak pada substansi penting di sistem komputer, yaitu manajemen file. Maksudnya di sini mengenai perangkat masukan atau keluaran di sistem operasi, yaitu merupakan lapisan terbawah dengan perangkat secara langsung pada device driver berkomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu sistem file di sistem operasi. Maksudnya di sini di mana tingkat masukan atau keluaran fisik merupakan antar muka utama dengan perangkat keras. Yang kemudian yang ketiga yaitu sistem akses atau sistem manajemen basis data. Di sini merupakan lapisan terakhir. Dengan metode ini menyediakan antarmuka standar antara aplikasi dengan sistem file secara perangkat yang menyimpan data. Kemudian pada manfaat manajemen file yaitu merupakan dapat mengurangi resiko pada kehilangan file yang diakibatkan karena terhapusnya secara tidak sengaja yang kita lakukan. Sistem akses ini berkaitan dengan bagaimana cara sebuah data yang disimpan pada file yang dapat kita akses. Manajemen ruang penyimpanan ini berkaitan dengan alokasi ruang untuk file pada perangkat penyimpanan. Pada komunikasi pada operasi pada file, yaitu yang pertama adalah create, yaitu menciptakan berkas. Kemudian yang kedua yaitu delete, menghapus berkas. Kemudian open, yaitu membuka berkas. Dan yang keempat close, menutup berkas, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi mengenai pada operasi pada file. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menggantikan teman saya yaitu Kak Deva dalam membahas poin terakhir yaitu aturan penamaan file. Langsung saja ke materinya. Dulu saat komputer masih menggunakan mikroprosesor 8 bit, karakter yang hanya dapat digunakan dalam menamakan sebuah file atau dokumen itu hanya 8 karakter. Jadi pada saat berkembang mikroprosesor 32 bit, karakternya pun juga bisa sampai 32 karakter yang digunakan dalam menamakan sebuah file atau dokumen. Jadi untuk penamaan file itu sendiri ya, tidak boleh mengandung karakter-karakter yang termasuk dalam reserved word. Di antaranya yaitu garis miring kanan atau kiri, titik 2, tanda tanya, bintang, tanda kutip, garis kayak gini, apa sih namanya? Kayak gini, seperti ini. Nah itu, reserved word merupakan karakter-karakter tertentu yang memiliki arti perintah khusus dalam program sehingga dicadangkan dan disertakan dalam sebuah penamaan file. Jadi seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti itulah pembahasan mengenai sistem manajemen file dari kelompok kami. Semoga dapat membantu teman-teman, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.